Laporan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Audit Kasus Stunting tahap pertama oleh Ibu Marlina SD. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang saya hormati para tim pakar yang terdiri dari Dr. Bambang Haryanto, spesialis anak, yang kedua Dr. Elizabeth, spesialis obgyn, yang ketiga Andi Dwita AMS, psikolog, yang keempat Dr. Hasniati, spesialis gizi klinik, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Kepala Dinas P3A P2KB, yang saya hormati para camat yang sempat hadir, yang saya hormati fasilitator dan tim pendamping keluarga, yang saya hormati para kepala puskesmas, bidang koordinator dan tenaga gizi, yang saya hormati para tim teknis audit kasus stunting, serta seluruh undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas keridaannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rapat koordinasi tim audit kasus stunting tahap pertama. Tak lupa pula salam dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. B. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. C. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021 sampai 2024. B. Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 garing KPPS garing DP3AP2KB garing 2023 tentang tim audit kasus stunting Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Tujuan: A. Mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa. B. Menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada balita garing balita stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. C. Memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. D. Terselenggaranya pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi tim audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan adalah tanggal 3 Oktober tahun 2023
pukul 13.00 sampai selesai. B. Tempat ruang rapat pimpinan kantor Bupati Kepulauan Selayar. 4. Peserta rapat koordinasi tim audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 86 orang, terdiri dari tim pakar dan tim teknis audit kasus stunting Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Pembiayaan kegiatan rapat koordinasi tim audit kasus stunting bersumber dari dana DAK DOKB Pos Anggaran DP3A B2KB. Demikian laporan kami, dan selanjutnya kami memohon perkenaan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Koordinator Bidang Konvergensi dan Perencanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan rakor tim audit kasus stunting secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan oleh Asisten 1 Bapak Insinyur Muhammad Yunang Kareng Topogolu, SD MT IPF, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan dengan Hadirin undangan yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu dari kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Perhatian pemerintah terhadap percepatan penurunan stunting menjadi isu yang mengemuka bersama dengan penghapusan kemiskinan ekstrim. Stunting menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi secara terpadu dan terintegrasi melalui kolaborasi semua pihak, pemerintah, penguasa, pengusaha, perguruan tinggi, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder lain. Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Kita mengetahui bersama bahwa peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024, dengan salah satu indikatornya yaitu percepatan penurunan stunting pada angka 14% di tahun 2024. Indikator prevalensi stunting juga merupakan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDG. Hadirin yang berbahagia, percepatan penurunan stunting diarahkan pada pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, dan salah satu strategi yang diterapkan adalah audit kasus stunting. Pencapaian target pembangunan kesehatan melalui upaya percepatan penurunan stunting merupakan salah satu intervensi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan berdaya saing. Stunting bukan sekadar masalah perawakan tubuh yang pendek, namun lebih dari itu. Stunting merupakan tidak akuratnya asupan gizi yang terjadi secara berkepanjangan dan atau penyakit infeksi yang kronis dan berulang yang berdampak terhadap kehidupan selanjutnya. Audit kasus stunting merupakan kegiatan identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya
dalam pelaksanaan audit kasus stunting, berbagai pihak sangat berperan, mulai dari tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan, PKK dan kader KB, puskesmas, tenaga gizi, kader posyandu, TPPS desa, serta semua stakeholder yang ada di desa maupun di kelurahan, yakni mulai dari pemerintah, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, serta stakeholder lain. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan penurunan stunting ditentukan dari dukungan dan bantuan semua pihak untuk mencapai 14% pada akhir tahun 2024. Angka prevalensi 32,1% masih cukup tinggi, dan waktu kita sudah semakin dekat atau sudah semakin sedikit. Untuk itu, marilah kita saling bahu-membahu dan bekerja keras, bergerak bersama menyukseskan program nasional ini untuk generasi Indonesia yang berkualitas. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan audit kasus stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Bambang Hartono, SP Spesialis Anak, sudah terhubung? Sudah. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Terima kasih, Pak. Untuk pemaparan pertama, kami akan memberikan kepada Bapak Dr. Bambang untuk mengidentifikasi dari auditi yang sudah kami kirimkan, Pak, beberapa hari yang lalu. Untuk materinya mungkin kita bisa share screen. Apakah sudah terdengar? Untuk kesempatan pertama, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Bambang Haryanto, Spesialis Anak, untuk melakukan telekonsultasi antara kepada para fasilitator dengan tim pendamping keluarga, di mana dalam hal ini balita atau balita yang diaudit ada 7 auditi yang tersebar di Kecamatan Daratan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Bambang untuk melanjutkan identifikasi tersebut. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, Bapak. Dari 7 kasus tersebut, 3 orang DBLR dan 4 orang cukup muda, dan ada yang 2 yang kurang muda. Jadi 60% anak yang stunting kasus ini dari 7 ini adalah penderita DBLR pada waktu lahir. Nah, faktor yang paling lain adalah status ekonomi, pendidikan orang tua. Nah, sebagian itu sangat sekitar 57%, 4 orang dari 7 kasus ini adalah pekerjaan orang tua yang bertani atau nelayan. Pendidikan ibu
sebagian besar lembaga pendidikan rendah SD, dan semuanya yang pendidikan SD itu ternyata punya stunting. Jadi ada korelasi antara status ekonomi dengan pendidikan orang tua dengan kejadian kasus stunting pada dari kasus yang disampaikan. Dan ternyata dari kasus-kasus stunting ini ada sekitar 57% tidak mendapat bantuan tunai bersyarat. Tidak juga tidak mendapatkan bantuan sosial orang Indonesia. Karena mereka sangat berkata ini itu akan kita pikirkan bagaimana agar mereka kalau bantuan ini akan memperbaiki status kekurangan mereka dan status ekonomi dan pendidikan para mereka. Nah, jadi di sini ada dalam satu penelitian bahwa stunting yang persisten di masa dini berhubungan dengan perkembangan kognitif pada anak-anak pada usia kurang dari ini. Jadi kalau anak tadi yang kita ini sekarang menjadi orang seperti ini milestoning masih baik, tapi kalau stuntingnya kita tidak atasi, maka pada usia 5 tahun mereka akan mengalami gangguan perkembangan kognitif. Jadi masih ada makanya kita harus menyelesaikan, harus mengatasi mereka bisa keluar dari status stunting. Nah, dan suatu ini juga dikatakan income anak yang stunting setelah usia 5 tahun ternyata income-nya lebih rendah daripada rata-rata lebih rendah daripada yang memang. Nah, epidemiologi yang lain, jadi ternyata 62% anak stunting memiliki serum dengan kadar sembilan asam amino yang rendah. Oleh karenanya dianjurkan kita memberikan protein hewani. Ini karena apa? Karena protein dari ASI atau protein makan hewan ini memiliki kualitas yang lebih baik karena mudah dicerna dan mengandung asam amino lebih tinggi. Ya, kita bersyukur kita hidup di daerah yang cukup banyak protein hewani. Jadi kira-kira bisa kita di daerah ikan sebenarnya. Jadi ini kita berikan, makanya kita berikan protein hewani. Nah, ini ada tanda bahaya. Jadi kita harus mengetahui tanda bahaya kondisi tidak stunting adalah anak dengan perintah tadi BPR yang KMK masalah penyakit kekurangan dengan praktek kemudian tidak. Sedangkan untuk ibunya adalah ibu yang peminum alkohol, obat-obat dan lain-lain. Dan lingkungan, isolasi, kemiskinan, jadi kemudian konsultasi terhadap makanan, kesehatan, anggota keluarga besar, konflik dan konflik. Ini adalah tanda bahaya atau risiko yang bisa menyebabkan stunting. Ini harus mengenali, tidak harus mengenali. Ini juga asupan kalori adekuat, asupan nutrien tidak adekuat, tak seperti tadi, kata-kata mereka sudah mendapatkan tapi tidak adekuat asupan. Pengeluaran yang meningkat dan itu harus ditingkatkan. Dalam asuhan nutrisi pediatri, pertama kita lakukan penilaian nutrisi, apakah status gizi baik, kurang, gizi buruk, dan atas kasus stunting. Kemudian kita menghitung kebutuhannya. Kemudian kita dapat berapa kebutuhan sesuai dengan berat badan idealnya. Kemudian kita menseleksi makanan. Berapa persen MPASI-nya, berapa persen PKMK-nya, kemudian bagaimana rutenya, dan kita lakukan yang kita atas. Nah, rekomendasi kita apa? Dalam pemberikan makanan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak seperti tadi dikatakan bahwa protein yang dalam ASI itu sangat berkualitas. Karena kita tujuan pertama tingkat ASI yang memberikan kadar protein yang berkualitas dalam pertumbuhan awal kehidupan. Karena itu akan digunakan untuk pertumbuhan otak. 6 bulan pertama pertumbuhan otak sangat besar. Jadi kalau sumber proteinnya cukup, akan menghasilkan sel otak yang berkualitas baik dan kembali besar. Kognitif anak juga menjadi baik. Tetapi kalau di awal ini mereka menjadi kurang, maka pertumbuhan otaknya juga menjadi kurang. Jadi mereka tidak optimal. Kemudian untuk meningkatkan nutrisi, bayi harus mendapatkan makanan pendamping ASI, ASI yang paling bertambah usia 6 bulan, sementara ASI diteruskan. Ada juga kadang-kadang yang terlambat memberikan MPASI, sangat yang tidak mau.
Jadi ASI saja perunggu proteinnya memang cukup sampai 6 bulan, tetapi setelah 6 bulan kalorinya kurang. Jadi tujuan utama untuk memberikan MPASI adalah menambah asupan kalori karena ada karbohidrat pada MPASI. Oleh karenanya kita harus mulai paling lambat usia 6 bulan sudah diberikan MPASI. Nah, bagaimana bila ASI-nya tidak cukup? Jadi kalau misalnya ASI-nya tidak cukup, kita lakukan evaluasi manajemen laktasi. Sebagian besar kegagalan menyusui atau ASI juga adalah karena perlekatan yang kurang bagus. Apakah ibu menyusuinya dengan baik, apakah posisinya sudah baik, ini kita perhatikan. Kita evaluasi 2 minggu, 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu, bila berat badannya naik sesuai target, maka kita lanjutkan pemberian ASI, pakai ASI eksklusif. Bagaimana bila berat badan tidak naik, walaupun kita lagi dalam komite ASI? Kalau bayi itu berusia kurang dari 4 bulan, maka kita upayakan ASI donor. Sudah ada aturan tentang ASI donor atau susu formula yang kecil. Tapi kalau usianya sudah lebih antara 4 bulan sampai 6 bulan, kita sudah bisa memulai MPASI lebih awal. Jadi walaupun dikatakan tadi ASI eksklusif tapi 6 bulan, tetapi kalau ada gangguan tidak cukup yang dari hasil pemantauan, maka kita bisa memberikan apabila usia sudah 46. Jadi khusus peneliti sudah siap untuk menerima MPASI kalau sudah belum usia 15 antara 4 dan 6 bulan. Bagaimana dengan makanan pendamping ASI? Jadi ada syarat-syarat makanan pendamping ASI. Pertama adalah harus diberikan tepat waktu. Diberikan pada saat ASI saja tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kembang anak. Jadi ada tips untuk memberikan ASI. Kadang-kadang ibu yang menyusui memberikan ASI sepanjang waktu, anaknya nangis langsung disiapkan sehingga tidak ada kesempatan untuk antara MPASI dengan ASI. Kedua adalah MPASI diberikan harus lengkap mengandung protein, ditambahkan protein. Nah sebenarnya makanan bayi yang pabrikan itu sudah sangat dikontrol oleh WHO. Ada yang namanya sehingga mereka sudah ditambahkan, sudah disertifikasikan. Jadi kalau memang dari segi ekonomi mampu memberikan makanan yang pabrikan bisa diberikan cukup aman, tidak. Tapi kalau tidak, memberikan buat sendiri harus ditambahkan nutrien dan vitamin. Jadi komposisi yang diperlukan proteinnya 10-15%, lemaknya 30-45%, sisanya karbohidrat. Berapa berat badan ideal masing-masing, berapa kebutuhan kalorinya, nanti jadi bagian tenaga gizi bisa memberikan cepat. Jadi ini adalah berat badan idealnya masing-masing. Kalau berat badannya sekarang aktualnya adalah 7,7, berat badan idealnya 9,3, kebutuhan kalorinya 930 kilokalori. Nah, ini adalah MPASI. MPASI biasanya 60-70%, sedangkan kebutuhan PKN-nya 40%. Tapi dari suatu penelitian di seluruh Bahia, mereka melakukan berapa banyak PKN yang diberikan, ternyata mereka memberikan 400 ml per hari selama 90 hari. Ternyata mampu mendapatkan hasil yang baik untuk meningkatkan tinggi badan anak. Makanya saya memberikan patokan semuanya 400 ml per hari PKN-nya atau susu yang kalau tinggi. Frekuensinya sekitar 4 kali 100. Nah, ini adalah presentasi. Jadi kalau kita kalau kebutuhan kalori tadi sudah serang berapa dan ini adalah MPASI-nya antara 3-5%, dan biasanya yang paling kita ambil rata-rata 60%, sedangkan PKN-nya 40%. Dan ini yang kita bagi nanti berapa 3 porsi kemudian makan untuk percepatan pertumbuhan untuk anak-anak yang sudah ada gagal tumbuh atau hipoksai. Untuk tadi saya katakan bahwa kalau kita berikan PKN atau susu dengan kalori tinggi sekitar 400 ml per hari, jadi persajiannya ada 100 ml. Nah, untuk membuat persajian 100 ml sesuai dengan rekomendasi dari pabrikannya, yang ketiga saya letakkan formula timnya dicampur air 88 ml akan menghasilkan 100 ml susu dengan kalori tinggi dengan
kalori 100 kilokalori. Jadi 100 cc 1 kalori. Kalau susu formula biasa 100 cc 70 kalori. Jadi itu makanya dia perlukan volume yang lebih banyak, biasanya anak tidak mampu. Sedangkan ini dengan volume sedikit, dia kalori sedikit, sehingga anak mampu meminumnya dengan baik. Ini diberikan selama 3 bulan atau 90 hari bagi kita evaluasi. Bahwasanya ada keterkaitan hubungan antara pendidikan orang tua dan stunting, kemudian tidak memperolehnya bantuan tunai, kemudian terkait juga dengan sanitasi lingkungan yang masih kurang, ternyata sangat berkorelasi dengan kasus stunting dan pemberian MPASI yang tidak adekuat, sehingga tentu saja ini akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk bisa kemudian menyusun rencana tindak lanjut yang akan kita paparkan seputar di kegiatan diseminasi berikutnya. Terima kasih Dr. Bambang, dan mungkin kami masih mengharapkan kebersamaan sebentar untuk dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan untuk membicarakan kelanjutan dari kegiatan kita, yaitu mengenai diseminasi audit kasus stunting ini, yang mana kami sudah diberi peringatan oleh provinsi, tinggal 4 kabupaten yang belum melakukan diseminasi audit kasus stunting 1. Jadi mungkin kami masih sangat mengharapkan Pak Dokter untuk sebentar kita bisa menentukan jadwal untuk diseminasi kepada OPD terkait. Terima kasih Pak Dokter, dan kami akan mempersilahkan kepada Ibu Dokter Elizabeth untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya jelas terdengar? Ya, boleh saya bertanya dulu untuk kasus ibu hamilnya ini. Ibu hamilnya ini dicurigai akan melahirkan bayi yang stunting, begitu kan? Kalau saya lihat ini ada beberapa yang belum lahir, belum minta siram persalinannya. Ada yang bisa mewakili menjawab? Baik Dokter. Ya, jadi dari kertas kerja audit yang kami kirim ada yang tersebar di beberapa kecamatan, dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan di sini sudah hadir langsung dokter, ada fasilitatornya, ada TPK-nya yang sudah kami hadirkan di forum ini. Ya, enggak, saya cuma mau tanya, ini yang dikirimkan ke saya, apakah semua ibu hamil yang nanti dicurigai akan melahirkan bayi stunting? Atau memang sudah melahirkan bayi stunting? Jadi kita mau belajar nih, ada apa sama ini, yang mana ini? Sementara hamil. Ibu hamil yang dicurigai akan melahirkan bayi stunting, ya begitu? Izin dok, Dokter Elizabeth, sedikit saya tambahkan tadi, mungkin di saat audit kami masih mencurigai, tapi dari setelah audit ada kasus dok yang terbukti memang dia lahir dengan bayi yang BBLR dan pendek. Ada dok yang terbukti. Jadi dari untuk anunya memang ada yang terbukti dok. Ya, oke, baik. Ya, kenapa saya bertanya? Karena sebagian besar ini tidak ada keterangan berapa berat badan bayi lahir, ya. Jadi saya berpikir ini kita lagi menebak-nebak ini. Idealnya kalau kita lakukan audit, kita memang sudah menemukan pada kasus ini bayinya misalnya BBLR, ya, mungkin matur, ya. Nah itu yang
bisa kita membuat kajian bahwa apa yang perlu kita perhatikan ya, sehingga jangan sampai terjadi. Tapi kalau baru kita curiga itu sangat luas ya. Mengerti maksud saya? Nanti dok. Bagaimana? Ini kan kami saat diaudit sama tim teknis, kami memang diaudit untuk kasus ibu hamil yang beresiko. Jadi saat kami diaudit memang untuk TPK, kami memang diaudit untuk ibu hamil yang beresiko melahirkan bayi yang balita. Oke. Jadi makanya tadi saya bertanya, jadi memang ini sasarannya ibu hamil yang beresiko, ya? Iya dok. Ya. Dari salah satu, tapi dok, dari salah satu yang hasil audit ada yang sudah lahir dok, dan ternyata memang terbukti dok dia melahirkan dengan BBLR dok. Dan bayinya kalau sangat pendek. begini ya, ibu-ibuku sekalian, kalau sebetulnya ya, kalau kita mengatakan audit itu adalah kita yang sudah di depan mata kita sudah terjadi. Begitu ya, hanya kita samakan dulu persepsi. Tapi tidak apa-apa, yang dilakukan saat ini juga tidak salah ya, cuma jadi lebih luas pembicaraan kita jadinya. Nah, harusnya sebaiknya ya ada data bahwa berapa dari ibu hamil ini yang kita curigai akan melahirkan bayi stunting, dan memang betul stunting gitu loh maksudnya nanti. Nah, sedangkan kita kan tahu definisinya stunting kan nanti 2 tahun, ya. Jadi kita baru melihat resikonya. Jadi kalau bisa nanti tetap diikuti ibu-ibu hamil ini ya, tetap ikuti ya sampai lahir ya. Dari 7 ini berapa yang prematur, berapa yang BBLR? Ada satu kasus dok yang sudah lahir yang BBLR 1 orang dok. Dan bayinya bukan dok, Gameli. Bagaimana? Nggak kedengaran suaranya? Maaf dok, dari yang sudah diaudit itu saat kami untuk penapisan untuk ibu hamil yang beresiko stunting, dan dia ibu hamil kek, dan untuk setelah diaudit ada dok yang melahirkan dengan bayi yang BBLR dan panjang badannya memang dia sangat pendek dok, dan kasusnya Gemeli. Ya. Oke, ya jadi karena begini, sesuai definisi stunting kan, biasanya maaf mungkin nanti dokter Bambang bisa meluruskan ya, bahwa stunting itu nanti kan setelah 2 tahun ya, betul kan? Seperti itu. Sedangkan kalau betul dok ya? Dari lahir ketika tidak sesuai dengan yang seharusnya sudah langsung dianggap beresiko stunting gitu ya. Tapi belum stunting kan, baru beresiko ya. Sudah stunting. Ya, oke, tidak apa-apa. Baik, jadi kita langsung saja ya, kita analisa ini ya. Jadi dari 7 kasus yang dikirimkan saya ini ya, saya lihat kejadian kehamilan remaja ini cukup tinggi ya Halo, apakah saya terdengar? Halo, apakah saya bisa lanjutkan? Silahkan dok, dilanjutkan. Ya, oke, kita langsung saja ya. Jadi dari 7 kasus ini yang diberikan ke saya lihat jangan sampai ini menjadi hal yang biasa buat remaja di sana nantinya. Ya, remaja perlu kita tingkatkan semangatnya untuk mau berprestasi, mau berkarya. Jangan sibuk dengan cinta-cintanya saja ya, lope-lopenya ya. Nanti efek terlalu banyak nonton film Korea ini. Ya. Kemudian dari 2 kasus remaja ini, kedua-duanya gizi kurang. Nah, ini mungkin juga akan menjadi PR kita bersama, bagaimana para remaja kita itu sudah mulai kita perhatikan gizinya. Jadi anak SMP, SMA mungkin perlu
dipikirkan program apa yang bisa kita lakukan untuk membuat agar remaja kita ini jangan sampai kurang gizi, ya. Jadi ada beberapa PR ini untuk para remaja kita, ya. Kita upayakan agar mereka mempunyai motivasi, mempunyai masa depan yang lebih baik, ya. Kemudian kita pastikan bahwa gizi mereka cukup, ya. Kemudian mungkin nanti perlu dipikirkan kembali kontrasepsi apa yang kita perlu berikan kepada mereka agar tidak dalam waktu 1-2 tahun hamil lagi, seperti itu, ya. Kemudian dari 7 kasus yang diberikan kepada saya ini, saya lihat dari sisi lingkungannya, ya, hampir semuanya masih rumah panggung, ya. Kalau rumah panggung itu kira-kira apa istilahnya? Semi permanen atau apa? Atau permanen nih kalau rumah panggung? Dari 7 ini ada 5 atau 6 kali saya lihat foto-fotonya masih rumah panggung, ya. Oh, memang di sana kebanyakan rumah panggung nih. Ya, kalau memang di sana lebih banyak rumah panggung ya, kalau di Surabaya. Rumah panggung dalam artian di sini kan masih kayu, ya, yang beton, ya. Itu masuk kategori rumah permanen atau tidak? Permanen, Sudah permanen, ya? Ya, oke, apa? Jadi kalau rumah panggung masih dianggap hal yang maksudnya bukan termasuk rumah permanen, non permanen itu bukan termasuk rumah sangat sederhana. Ini perlu mengajar kesalahan ini. Ya, bercanda ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini dari sisi sosial ekonomi, ya, ada ibu-ibu yang kita curigai akan kemungkinan melahirkan anak yang bayi yang stunting. Kita lihat sepertinya memang masih ada beberapa yang kurang, ya. Kemudian untuk jamban saya lihat sebagian besar sudah ada, ya, sebagian kecil saja yang belum. Nah, ini mungkin bisa menjadi PR bersama buat jamban yang belum, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kebiasaan memakai sendal, memakai alas kaki itu sudah dilakukan oleh semua warga, terutama ibu-ibu hamil? Iya dong. Jadi di sini ada beberapa, ya, maaf ini beberapa datanya tidak ada keterangan apakah itu ini atau tidak. Jadi kayak kita bersama. Ya, jadi beda kayak ini tim staffing dengan tim IOC, ya. Atau sama nih? Harusnya sama, ya, karena sama-sama leader toh yang turun ini. Iya dok, sama dok, satu tim turun semua dok. Jadi, Nah, tim ya, AMC mungkin dengan bisa tim kembali sama. dilihat kembali, ya, bagaimana AMC yang dilakukan pada ibu hamil. Kalau kita melihat program buku KIA 2020, itu harusnya ibu hamil minimal dilakukan pemeriksaan laboratorium 1 kali, ya. Kalau bisa seperti yang diharapkan pada audit stunting ini tiap semester, ya. Nah, ini mungkin bisa diintegrasikan dengan ANC-nya, ya, supaya ANC-nya lebih berkualitas, ya. Kita mendapat juga data lebih lengkap, ya.
Apakah ibu yang gizi kurang ini anemia juga? Ya, karena kalau ibu yang gizi kurang disertai anemia bisa juga faktor kecakingan. Ya, jadi ini dari tujuh status yang diberikan ke saya, ya, cuma satu ini ada keterangan anemia, yang selebihnya tidak ada keterangan anemia atau tidak. Nah, padahal kalau kita mau melihat faktor risiko stunting pada ibu hamil, selain usia, ya, selain status gizi, selain faktor lingkungannya, ya, kita perlu tahu juga apakah ibunya ini anemia. Karena ibu yang anemia, tentu asupan nutrisi ke janin itu akan berkurang. Ya, nah, oke, Pak, dicatat saja dulu ya. Makanya mohon maaf saya tidak buat tabel-tabel seperti Dr. Bambang tadi, karena banyak data yang saya harapkan bisa saya dapat tidak ada di formulir AKS ini tadi ibu-ibu bidanku saya. Ya, mungkin nanti bisa dilengkapi lebih lanjut ya. Nah, ini ada di antara status yang Anda kirimkan ke saya, ada juga langsung yang melampirkan buku AEC-nya. Mungkin tidak perlu ya. Justru pada saat Anda melakukan AKS, saat Anda melakukan AKS, ini data-data dari buku KIA Anda masukkan ke dalam AKS, sehingga kita fokus di AKS-nya saja ini. Boleh ya Ibu Bidan? Nah, kemudian sebagian besar kalau kita lihat ini ibu-ibu hamil kita ini gizi kurang, ya. Nah, ini ada beberapa status, ada beberapa AKS ini saya lihat dia memperlihatkan progres kenaikan berat badan ibu hamil. Trimester pertama sekian, trimester kedua sekian, ini bagus sekali ya. Kita bisa melihat datanya bahwa ibu yang gizi kurang ini memang kenaikan berat badannya belum mencapai yang diharapkan. Apakah ibu bidan semua masih ingat berapa kenaikan berat badan ibu hamil? Kalau ibunya gizi kurang, ada yang ingat? Tergantung dari IMT-nya, Dok. 12,5 sampai 18 itu yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat, jadi memang bagus sekali kita melakukan audit kasus stunting ini kalau data lengkap, ya. Jadi tidak semuanya ini menuliskan bagaimana progres kenaikan berat badan ibu, tapi ada ini 2-3 status menulis trimester pertama, kemudian saya lagi bingung yang mana ini. Ini ada yang dicurigai stunting tapi bayinya taksirannya 3.900, 3.000 Ji, bagus ini kasus keempat. Ya, jadi kalau kita melihat ya kenaikan berat badan ibu hamil yang belum sesuai yang diharapkan, nah ini bisa menjadi PR kita. Bagaimana pendekatan dari tenaga kesehatan pada ibu hamil dengan gizi kurang? Ya, apakah ada intervensi tertentu untuk memenuhi gizinya ini? Ya, ini contoh ya pada kasus ketiga. Pada kasus ketiga ini bagus sekali. Di sini disebutkan berat badan trimester pertama 39,4, trimester kedua 42, ya, trimester ketiga 46,5. Nah, kalau kita lihat ini total kenaikannya baru berapa ini? Baru 7 kilo, ya, baru 7 kilo selama 3 trimester. Padahal untuk ibu dengan gizi kurang itu minimal 12,5. Jadi mungkin bisa dipikirkan nanti ya intervensi apa, ya, apakah pemberian makanan kudapan pada ibu hamil atau mungkin ada penyuluhan bagaimana memenuhi asupan gizi, ya.
Oke, baik. Ini juga ya, tinggi fundus uteri. Ini beberapa AKS, formulir AKS yang dikirimkan di saya itu tidak ada keterangannya. Ya, kalau saya tidak salah ingat, kayaknya yang lalu kita pernah juga AKS sebelumnya ya. Saya sudah ingatkan bahwa tolong status formulir audit kasus stuntingnya ini dilengkapi, jadi kita lebih enak dalam melakukan audit. Ya, mungkin itu dari saya ya, yang bisa saya lihat sampai sejauh ini ya. Apakah ada yang mencatat tadi? Oke. Kemudian apa lagi tadi? Ini ada tadi juga saya lihat dia sudah kehamilan kedua, tapi riwayat kehamilan sebelumnya tidak ada informasinya. Jadi mungkin nanti juga jadi pembelajaran kita bersama ya, apa yang tertulis di buku KIA itu tolong diisi di AKS-nya ini. Ya, jangan buku KIA-nya yang difotokopi dan dilampirkan. Oke, itu barangkali dari saya sehubungan dengan AKS ibu hamil ya, sesuai dengan data-data yang ada di depan saya nih. Ya, barangkali itu. Terima kasih Ibu Ida dan para pemangku kebijakan ya, yang para ini apa namanya, dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN ya. Saya mau beri aplaus dulu untuk Kabupaten Selayar nih. Tetap duduk manis mendengar kami menyampaikan hasil audit kami ya. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Elizabeth atas pemaparan materinya. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini dari audit kasus stunting terhadap ibu hamil, terhadap ibu hamil. Yang bisa kami catat di sini adalah terjadinya 2 kasus di remaja kita, dan tentu saja ini perlu tindak lanjut untuk melakukan intervensi seperti apa yang harus kita lakukan. Tentu saja ini bisa kita lakukan terhadap pendekatan keluarga, bisa juga kita lakukan langsung kepada individu. Dan yang kedua, terjadinya kekurangan gizi ya, terhadap kedua kasus remaja tadi, yang juga ini menjadi PR bagi kami bagaimana mengatasi terhadap kasus-kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, ternyata dari audit kertas kerja yang kita kirimkan itu cuma 2 kasus yang menginformasikan tentang bagaimana peningkatan berat badan ya, daripada audit kita. Kemudian cuma 1 kasus yang menginformasikan adanya anemia terhadap auditi, dan kemudian juga terhadap ternyata di KIA itu harus kita tuangkan di dalam kertas kerja audit. Namun mungkin di sini kami bisa informasikan dokter, ada beberapa di buku KIA itu tidak tercantum, sehingga kami kesulitan untuk melihat informasi-informasi yang diperlukan untuk kami tuangkan di kertas kerja audit tersebut. Nah, mungkin ini menjadi perhatian bagi kita semua barangkali, terutama yang menangani tentang pengisian buku PIN tersebut. Dan kami memang mendapatkan informasi ada beberapa memang yang belum
dilakukan pengisian. Jadi kami harapkan kepada teman-teman di sini mungkin melalui forum ini untuk kita kerja bersama melakukan pengisian yang memang betul-betul adanya, karena kita tidak bisa melakukan kita tidak bisa mengira-ngira apa yang menjadi informasi di buku KIA tersebut untuk kita tuangkan di dalam kertas kerja audit ini. Nah, terima kasih Ibu Dr. Elizabeth, dan mungkin kami masih sangat mengharapkan kebersamaan kita di akhir acara sebentar, karena kita akan membicarakan tentang diseminasi untuk selanjutnya, Bu, karena kami diberi target ini di minggu pertama bulan Oktober ini untuk kami bisa lakukan diseminasi. Terima kasih dokter, dan sekali lagi aplaus kepada Dokter Elizabeth. Ini ada satu lagi tambahan dari saya ya. Dari 7 kasus yang saya dikirimkan ini, ternyata ibu-ibu kita di Senayan ini dominan di bawah 150 cm. Jadi ya, ibu-ibunya juga mini-mini, imut-imut ya. Jadi nanti harus dilihat kembali kalau dibilang bayinya stunting atau enggak ya. Jadi jangan sampai gara-gara kambingnya imut, bapaknya imut ya. Karena itu juga imut, tapi dibilang sakit ya. Ya, ini tadi saya baru perhatikan baik-baik, ternyata rata-rata 146, 148 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, kedengaran? Kedengaran, Bu. Iya? Kedengaran, Bu. Lanjut. Oh iya. Sore Bapak dan Ibu yang hadiri ruangan, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Selayar, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Selayar, tim pakar ada Dr. Bambang, Dr. Elizabeth, dan Dr. Hasniati, serta ibu-ibu yang hadir di Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan. Saya Juwita dari Makassar. Aku melaporkan audit kasus stunting Kabupaten Selayar berdasarkan penilaian psikologi. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh dikarenakan kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Ciri-cirinya adalah bertumbuh pendek, pertumbuhan otak yang tidak maksimal yang mempengaruhi perkembangannya, dan kecerdasannya di bawah rata-rata anak usianya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa stunting sama stunted itu berbeda. Kalau stunted adalah anak yang memiliki tubuh pendek dan belum tentu mengalami gagal tumbuh. Jadi bisa saja tinggi badannya kurang dari rata-rata anak seusianya, tapi pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mentalnya sama dengan anak lain. Dan seiring waktu biasanya pertumbuhan fisiknya akan menyusul tinggi teman-temannya. Penyebab stunting seperti yang telah kita pahami bersama, adanya gizi buruk, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi perkembangan yang terjadi secara simultan dan terus-menerus pada 1000 hari pertama kehidupan individu. Nah, pihak yang dapat diintervensi untuk mencegah stunting ada 4: calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan baduta. Dari kertas kerja yang diberikan hanya ada ibu hamil dan ada baduta. Dan pada saat pengambilan data, salah satu ibu hamil itu datanya kan dari 2 bulan yang lalu. Salah satu ibu hamil itu saya asumsikan sudah melahirkan karena HPL-nya kemarin itu bulan 9, sedangkan sekarang sudah bulan 10. Jadi kemungkinan besar salah satu ibu hamil yang sudah menjadi ibu nifas. Ini data dari ibu hamil, saya tidak masukkan lagi data ibu yang saya duga sudah melahirkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Bambang dan Dr. Elizabeth, bahwa di sini ada dua ibu yang remaja dengan pendidikan masih SMP dan kehamilan yang tidak diinginkan.
dengan tinggi badan rata-rata di 145, 150 ya, dengan berat badan juga di bawah 50 kg. Nah, data yang saya punya untuk di analisis untuk aspek psikologisnya itu masih sangat minim, hanya bahwa remaja dengan pendidikan antara pendidikan SMP dan SMA secara kognitif pemahamannya tentang pengasuhan anak kemungkinan besar sangat kurang, sehingga pendampingan dan di satu sisi mereka adalah kehamilan tidak diinginkan, sehingga kesiapan untuk memiliki bayi juga belum siap. Ini yang memerlukan pendampingan. Untuk rencana tindak lanjutnya, maka perlu diadakan penyuluhan kondisi psikologis ibu hamil dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Jadi seperti apa sih kondisi ibu hamil seperti apa, aspek-aspek yang mempengaruhi secara psikologis yang bisa mempengaruhi kehamilannya, dan bagaimana perlakuan selama hamil itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, salah satu ibu hamil yang sudah masuk kategori ibu nifas, tapi ibu yang ini benar kan ibunya sudah nifas? TPK Loa, TPK Desa Loa, silakan mengkonfirmasi. Sudah Bu. Oh ya, sudah. Berarti benar dia sudah nifas. Ini dari Desa Loa, usia 36 tahun, pendidikan SD, dan ini anak kedua. Untuk rencana tindak lanjutnya, kita bisa melakukan pendampingan penyuluhan kondisi psikologis ibu nifas atau menyusui dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, karena kondisi psikologis ibu nifas itu pasti mempengaruhi bagaimana perlakuannya terhadap anak. Kemudian diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pola pengasuhan pada bayi serta perkembangan bayi. Kemudian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kondisi psikologis ibu dan proses pengasuhan yang dilakukan ibu pada bayi, termasuk apakah dia menyusui atau tidak. Kemudian orang tua, dalam hal ini ibu dan ayah, perlu mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya memahami perkembangan fisik, sosial, bahasa, dan emosi anak, minimal sesuai yang tertera di KKA atau Kartu Kembang Anak. Dari data-data yang diberikan hanya ada KMS dan belum ada data KKA. Nah, kenapa penting penyuluhan kondisi psikologis bagi ibu hamil dan menyusui? Di sini salah satu peneliti menemukan bahwa kondisi kejiwaan ibu hamil dan ibu menyusui juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kesehatan fisik ibu dan bayi. Nah, misalnya ibu yang mengalami depresi pada saat hamil berkorelasi dengan preeklamsia, kelahiran prematur, berat bayi, kelahiran BBLR, dan bayi dengan tingkat kepala kecil. Ini bisa menjadi faktor yang menjadi ciri-cirinya juga atau terjadinya stunting. Ibu yang mengalami depresi pada saat menyusui berkorelasi dengan kondisi kesehatan ibu dan bayi, volume ASU ibu yang kecil, durasi menyusui yang pendek atau eksklusif kurang dari 6 bahkan 3 bulan, kondisi gizi ibu dan bayi rendah dan angka kejadian diare. Kemudian ibu dengan masalah kejiwaan seperti depresi saat hamil dan menyusui berisiko memiliki dorongan yang rendah untuk memperhatikan kesehatan dirinya dan janin, sehingga secara tidak langsung bisa membahayakan kesehatan dirinya dan bayinya. Kemudian kondisi ibu sebelum masa kehamilan, baik postur tubuh, berat badan dan tinggi badan dan tinggi merupakan salah faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Dan kita lihat tadi tinggi dan berat badannya itu juga ya rata-rata di bawah 50 kg. Nah, untuk dari data kertas kerja yang diberikan itu umumnya adalah semuanya adalah baduta. Ini data yang saya simpulkan dari 7 kertas kerja yang ada. Untuk
Desa Binanga Sembaya, master perkembangannya tidak diisi. Ya mungkin lain kali tolong dicek kembali seperti apa sih master perkembangan dari anak tersebut. Terus di sini katakan bahwa anaknya pendek. Kemudian dia anak kedua, kemudian ada dari Desa Harapan 2, di sini kategorinya sangat pendek, usia 21 bulan. Semua milestone perkembangannya dianggap sesuai kecuali kecerdasannya. Kemudian Kale Padang dengan inisial YNA, masuk kategori pendek, usianya 19 bulan. Anak kedua dari ibu yang berusia 8 tahun dan masa perkembangannya dituliskan sesuai. Kemudian Pati Karya di sini inisialnya HND, masih kategori pendek dan lahir prematur, usia 16 bulan. Dia anak ketiga, di situ tertulis satu bersaudara, jadi saya menangkapnya bahwa AND ini ibunya 3 kali hamil, namun 2 anak sebelumnya sudah meninggal dunia. Apakah benar seperti itu, Bu? Dan usia ibunya itu 40 tahun, masa perkembangannya sesuai. Hanya saja kondisi ibu dengan usia 40 tahun itu usia berisiko untuk hamil. Kemudian Kelurahan Benteng ada LEI dengan kategori pendek, usia 21 bulan. Anak kedua dari ibu yang berusia 32 tahun, masa perkembangannya sesuai. Dicentang sesuai semua. Desa Harapan 1 dengan inisial RIS, dia sangat ketika kategori sangat pendek, usia 18 bulan. Nah, dia anak kedua dengan jarak usia yang dekat dengan anak pertama, di mana ibunya dengan riwayat sesar. Ya, ibu 26 tahun dengan masa perkembangan sesuai. Kemudian dari Jambuya HFZ, sangat pendek, lahir prematur, usia 16 bulan, anak pertama dari ibu yang berusia 22 tahun. Masa perkembangannya sesuai kecuali komunikasi pasif. Nah, mungkin ini yang perlu dicek kembali, komunikasi aktifnya dianggap sesuai, tapi komunikasi pasifnya tidak sesuai. Jadi sebenarnya itu agak membingungkan. Biasanya sih kalau anak usia seperti ini, komunikasi pasifnya itu yang sudah mulai berkembang, aktifnya yang komunikasi aktifnya yang belum terlalu. Nah, dari penilaian, karena semua metode perkembangannya hanya dicentang, sehingga tidak bisa dianalisis lebih lanjut apakah benar-benar sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya atau tidak, sehingga diperlukan data kualitatif atau narasi tentang perkembangan sosial, bahasa, kecerdasan, dan motorik anak. Misalnya motorik kasar dia sudah bisa seperti apa, motorik halusnya bisa seperti apa. Misalnya memegang gelas itu motorik halus. Ini yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian diperlukan data tentang pengasuhan anak. Anak diasuh oleh siapa dan bagaimana pengasuhan yang selama ini diberikan kepada anak. Kalau zaman sekarang, apalagi dengan zaman gadget, asuhan anak biasanya anak diasuh oleh televisi atau oleh HP-nya. Nah, itu yang perlu dicek kembali. Nah, untuk kemudian untuk milestone perkembangan, kalau hanya dicentang seperti itu datanya tidak akan banyak, sehingga saya sarankan untuk menggunakan KKA, kartu kembang anak. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Dr. Elizabeth bahwa rata-rata tinggi ibu hamil dan bapaknya itu imut-imut. Nah, kalau kita menghitung dari standar tinggi dan berat badan, bisa jadi karena ibunya imut-imut, bapaknya juga imut-imut, sehingga anak masuk dalam kasus. Tapi kita perlu mengecek perkembangannya. Jadi kan ada 3 hal yang
pertumbuhan, jadi pertumbuhan fisiknya mungkin saja memang di bawah standar WHO, karena standar WHO itu memang ukurannya hampir seluruh individu yang ada di dunia itu menjadi standar rata-ratanya, sedangkan kita adalah orang Asia dengan karakteristik yang lebih pendek dari negara lain, sehingga kita perlu melihat perkembangan anak. Jadi kalaupun jangan sampai anaknya hanya stunted saja, tapi kalau dilihat di KKA-nya, kartu kembang anak, dia berkembang sesuai dengan usianya. Jadi bisa jadi dia tidak stunting tapi stunted. Kalau dilihat dari tinggi dan berat badan orang tuanya. Jadi mungkin tadi data-data Baduta itu kalau memungkinkan tolong dicek kembali untuk melihat perkembangannya dengan menggunakan KKA. Saya yakin Bapak dan Ibu yang di Posyandu tahu menggunakan KKA, bukan hanya KNS, sehingga bisa diketahui apakah dia sudah berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya berdasarkan usianya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, selain tadi menggunakan KKA kembali, tenaga lapangan perlu menuliskan hasil observasi yang dilakukan terhadap perkembangan anak secara kualitatif, ya, atau narasi, dan orang tua perlu mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya memahami perkembangan fisik, sosial, bahasa, emosi anak, minimal sesuai dengan yang tertera di KKA. Kemudian orang tua diajarkan mengenai contoh stimulasi fisik, sosial, bahasa, dan emosi pada anak. Ya, jadi harapan saya bisa dipantau kembali dari 7 kasus yang ada, bagaimana perkembangannya dengan menggunakan KKA. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah mungkinkah? Halo? Ya, insya Allah Bu. Halo? Iya Bu. Mami menangis Ibu. Mami menangis Ibu, Juwita tidak dijawab dong. Kukira bicara sama laptopku sendiri dong. Dijawab. Lanjut Bu. Iya. Ya, jadi apakah memungkinkan untuk mengecek perkembangannya dengan KKA Bapak dan Ibu? Insya Allah Bu, karena hampir di semua desa itu sudah punya BKB dan di situ kan ada KKA yang bisa kita pergunakan Bu. Iya Bu, itu jangan sampai kita hanya berpatokan pada tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan anaknya sebenarnya bagus, tapi kan gugur diagnosanya bahwa mengalami stunting, dia hanya stunted. Karena di beberapa kasus di kabupaten lain ada anak yang secara fisik memang dia agak bulat-bulat gitu, bobok gitu, tapi karena dia tingginya karena tingginya itu tidak mencukupi, begitu masuk ke aplikasi dia dikatakan stunting. Nah itu padahal anaknya sendiri lincah. Ada juga anak yang mini-mini, imut-imut, lincah, tapi dianggap stunting begitu masuk ke aplikasi. Perkembangannya itu sesuai dengan tahapan usianya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan dia gugur, dianggap sebagai stunting, dia hanya stunted karena perkembangannya tumbuh sesuai dengan usianya, berkembang sesuai dengan usianya. Ya, kalau ini Ibu bisa lihat ini pasti di bukunya ada kan? Nggak dicari ya. Iya. Nah, kenapa menurut WHO stunting itu dapat menyebabkan gangguan perkembangan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bambang ya, gangguan kognitif, motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan personal sosial. Nah, ini aspek-aspek yang diukur. Nah, tadi cuma kalau di kertas kerja itu hanya dicentang-centang, tapi kita tidak punya gambaran seperti apa sih sebenarnya kemampuannya, misalnya kognitif.
dia paham apa yang diinstruksikan. Motorik halus dia bisa menggenggam, motorik kasar dia bisa berjalan sesuai tahapan usianya. Kemudian bahasa bisa menyebutkan ketika ada yang dia minta. Personal sosial itu bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, misalnya bermain dengan anak lain, berinteraksi dengan orang yang dewasa di sekitarnya. Itu juga perkembangan personal sosial. Kemudian dampak psikologis anak yang mengalami stunting, yang pertama ya kemampuan kognitif atau kecerdasannya di bawah rata-rata anak seusianya, kurang percaya diri, sulit beradaptasi, mudah cemas, dan akan rentan untuk depresi. Nah ini tentu saja kalau hal-hal ini ada pada anak, jelas kualitas individu tersebut itu tidak memadai ya. Kita tentu saja tidak ingin memiliki anak yang seperti ini. Nah itu saja dari saya terkait dengan audit stunting di Kabupaten Selayar. Terima kasih. Mohon responnya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Martina. Terima kasih Bu Juwita atas pemaparan materi tentang penilaian dari audit kasus stunting kita terhadap umum dan remaja ditinjau dari sudut psikologinya. Ya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa catatan saya di sini, bahwasanya stunting itu tidak berarti yang pendek itu stunting ya. Ada beberapa ternyata mengalami kasus pendek tetapi mentalnya belum tentu stunting. Kemudian terkait dengan perkawinan remaja, di mana kita tahu di usia remaja belum mempunyai pengetahuan tentang bagaimana pengasuhannya, kemudian persiapannya untuk kehamilan tentu saja ini juga tidak siap untuk hamil, untuk mengasuh anak. Nah tentu saja ini perlu kita lakukan pendampingan secara terus-menerus. Kemudian pada kasus ibu hamil, depresi juga sangat memberi pengaruh buruk terhadap janin. Kemudian pada anak ya, belum menggambarkan secara rinci mengenai perkembangan kognitif anak karena belum disertakan KKA. Ya, jadi KKA ini tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi kader KB, karena kita tahu KKA ini sudah ada di semua desa. Ya, jadi mungkin ini menjadi perhatian bagi kita, terutama teman-teman yang ada di DP3A, P2KB untuk terus mengaktifkan pengisian KKA-nya. Dan kita harapkan dari KKA ini bisa kita melihat perkembangan anak dari mulai dari gerakan-gerakan kasar, gerakan halus sampai kepada kecerdasan dan itu aspek perkembangan anak tersebut. Kemudian tentu saja diperlukan pengasuhan yang baik terhadap anak, dan kita harapkan pengasuhan ini tentu saja bukan cuma dari ibu ya, tetapi juga dari ayah. Kita bersama-sama melakukan pengasuhan terhadap anak-anak kita ke depan. Mungkin ini poin-poin penting yang bisa saya catat, Bu Juwita. Terima kasih atas pemaparannya, dan kita beri aplaus kepada Ibu Ani Juwita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Dr. Hasni untuk memaparkan identifikasi kasus stuntingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan kita semua masih semangat, jadi boleh kita lanjutkan audit kita hari ini. Materi terakhir dari gizi, untuk gizi anak sudah dipaparkan tadi sama
Kemambang kebutuhan-kebutuhan gizinya. Jadi di sini saya mungkin hanya paparkan yang ibu hamil. Ya, next. Ini ada untuk stunting, pengertian apa kan sudah ya, jadi next saja. Untuk faktor risiko juga semua sudah tahu, tadi sudah dipaparkan, bayi lahir prematur, jadi next. Ya, untuk yang pertama itu bottom teknik kasih ibu hamilnya itu dengan nyanyi S, ini yang 18 tahun. Ya, yang 18 tahun yang seperti yang dikatakan tadi Dr. Elizabeth bahwa ini umur masih muda. Pendidikan SMP, kehamilan pertama yang tidak diinginkan, status gizinya ini BB yang dicantumkan di kertas audit, saya tidak tahu apakah ini BB awalnya atau BB saat pemeriksaan pertama. Jadi tidak ada BB, berarti tidak ada BB sebelum hamil ya. Karena ini yang ada di kertas audit berarti BB saat hamil, saat kontak pertama. Iya. Ya. Jadi saat kontak pertama itu panjang badannya 40, BB-nya 45, yang didapat itu 20,7, nilainya 22. Jadi memang didapatnya ini trimester, apakah itu trimester pertama? Siapa tahu, maksudnya pas didapat itu dia sudah lanjut gitu. Dari dokter teknik ini trimester pertama ya didapat ya, trimester pertama. Jadi dia di sini nilainya kurang. Jadi dia ini pasien kayak lanjut. Yang lain tidak ada masalah, yang ada masalah itu cuma memang dia kayak pemeriksaan HB di sini tidak ada. Jadi padahal kita tahu itu HB juga sama penting kalau dia jadi mungkin karena kita kan tidak butuh gym, tidak butuh angka sebenarnya. Jadi setiap pemeriksaan ini ada yang kertas. Ada di puskesmas. Kita bisa tanya. Ada di puskesmas kan? Yang pemeriksaan lab. Ada yang surat. Dia karena di sini dia tidak tercantumkan di dia. Ada dari kertas di sini 11 ada di kertas. Tidak terlanjut kayak di sini. Ada diperiksa sebenarnya. Tapi tidak tertulis. Saya lihatnya tidak, jadi saya auditkan saya bilangnya tidak. Terus ibu paparan roket sedikit pengaruh. Jadi dari yang ibu hamil dari bentuk maternal next kita identifikasi itu yang faktor risikonya itu umurnya dengan status gizi yang status gizi baik tapi dia kayak nilainya itu kurang dari 23,5 jadi nilainya 22. Nah pada saat kita dapat pasiennya ibu hamilnya dia cek, nah di situ kita harus intervensi. Maksudnya kita manajemen memang pasiennya, jadi rencananya untuk kedepannya ya, karena ini kan dia sudah pemeriksaan kedua lagi, sudah ada pemeriksaan lanjutan ya, sudah ada pemeriksaan lanjutan. Jadi sebenarnya dari awal waktu kita terima itu nilai 22, dia kan sudah cek. Jadi di situ kita sudah perlu manajemen peningkatan berat badan. Jadi sesuai trimesternya, trimester 1 berapa dari kebutuhan kalorinya berapa ditambah dengan biasanya kalau trimester 1 180. Kalau dia sekarang sudah trimester 3 berarti kita tambah 300. Biasanya itu sekitar 2.200, tapi berdasarkan umur juga ada tabelnya. Tapi kalau umpama kita tidak dapat tabelnya, kita bisa patokan 2.200 tambah 300. Jadi kalau untuk sekarang karena pasiennya ibu hamilnya belum melahirkan, apakah sekarang itu penambahan berat badannya itu terpenuhi? Karena di sini datanya BB-nya ya. Sebenarnya ini pasienku sudah melahirkan. Sudah nih? Iya. Bulan ini. Bulan ini audit belum? Iya. Ya. Jadi
dia lahir dengan normal. Maksudnya anunya, bayinya. Oh, 2,7. Berarti tapi nanti ke depannya kalau memang dari awal kita dapat pasien yang sudah kek, jadi kita perlu manajemen peningkatan berat badan. Kalau kita dapat pasien kek, berarti kita tidak anjurkan dia kontrol per nanti trimester berikutnya. Kita pantau per minggu kalau perlu, dilihat dulu peningkatan berat badannya per minggu. Rajin ya. Tapi karena ini masih muda, jadi ini dianjurkan untuk kontrasepsi yang jangka panjang. Jadi dikasih memakai terakhir, yang ini yang muda ini yang memang kita perlu kerjasama dengan lintas sektor bagaimana mengatasi penekanan tinggi. Memang salah satu yang bisa menyebabkan kematian untuk paparan rokok, kita juga perlu pelaksanaan berikutnya itu yang karena sebelum saya lihat di situ itu perokok pasif rata-rata cuma berapa yang tidak perokok pasif. Jadi mungkin ini PHBS, puskesmas kan sebenarnya ada program PHBS, mungkin itu masih perlu ditingkatkan karena belum berjalan. Saya lihat karena dari yang ada di situ semua cuma satu kayaknya yang tidak merokok suaminya, orang di sekitar cuma satu yang dari kertas itu cuma satu yang tidak, semuanya itu yang dari yang lain itu merokok pasif. Nah, ini kan sudah lari berarti dia disini sekarang. Nah itu juga kita sekarang juga kita edukasi ya, edukasi untuk pemahaman seimbang dengan ini yang ASI eksklusif, karena itu yang penting ASI eksklusif karena dia juga salah satu faktor risiko yang seperti yang slide kedua tadi ya, slide kedua saya tadi itu faktor risiko itu ASI eksklusif juga masuk. Jadi semoga bisa. Nah program pertama itu mereka kan baru, semoga belum terpapar. Yang next, yang kedua itu pasien kedua bontomatekne yang Nyonya H. Kalau bontomatekne yang Nyonya H yang dia memang IFT-nya 16,8, jadi memang dia kurus, nilai kurus. Jadi yang jadi masalah itu next. Jadi saat hamil juga cuma dilihat di situ penambahan bebek trimester 1-2 sesuai dengan yang, tapi tidak ada, maksudnya tidak ada datanya di situ ditulis. Jadi saya tidak yakin perkembangan BB-nya itu apa sesuai dengan kan harusnya itu kalau IMT di bawah 18 ya, dia 13 sampai 18 kilo harusnya naik per selama kehamilannya ya. Jadi itu yang kita perlu pantau, semoga dia bisa naik segitu. Next. Nah ini juga saya tulisnya di sini pemeriksaan HB tidak diperiksa, mungkin juga diperiksa ya, tapi tidak ditulis. Diperiksa itu dok, cuma di kertas kerja memang tidak ada. Oh di kertas kerja tidak ditulis ya, mungkin lah ya, kita supaya kami bisa lihat kalau dia hamil, mungkin kita bisa intervensi dengan di makanan seimbang dengan banyak makan yang sayur-sayuran warna hijau, daging-daging, yang telur yang bisa menaikkan HB-nya, dengan juga tambahan-tambahan yang vitamin C dengan sapi yang nah paparan rokok itu masih jadi masalah di sini. Jadi kita sampai di penghujung acara kita pada hari ini, kita sudah mendengarkan 4 pemateri dari dokter-dokter, mulai dari Dokter Bambang, terima kasih Dokter Bambang, kemudian Dokter Elizabeth, kemudian ada Ibu Andi Rita, kemudian Dokter Hasan. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya akan persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan
sedikit tanggapan daripada kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak. Apa namanya, pandangan kita sebelum audit dan setelah audit sama kita bawa pulang, itu kan sama, tidak ada hasilnya. Jadi saya berharap bahwa ini memang datanya kita lengkapi, seperti masih ada tadi bidan yang tidak mencatat riwayat pemeriksaan HP-nya. Padahal kita tahu bahwa ANJ standar itu kan harus 10T. Jadi dan kalau bisa ya ada serinya. Kalau memang dilihat lebih, jangan cuma ada, saya lihat tadi yang susah sekali dinilai. Karena itu kan hasilnya ini diharapkan ada hasil yang kita bawa pulang, ada juga hasil yang kami bawa pulang ini yang di depan, supaya nanti ada kebijakan yang bisa dibawa pulang, bisa dirumuskan. Ini untuk menjawab tantangan kita sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021. Ini Perpres tahun 2002 nomor 72 tahun 2021, itulah tugasnya pemerintah. Tugasnya pemerintah melaksanakan perintah agar supaya dilakukan percepatan penurunan stunting yang saat ini masih 21,6% untuk Indonesia. Akan diturunkan nanti 14% tahun 2024. Kira-kira bisa nggak? Tahun depan itu 2024 targetnya 17%. 2024 14%. Sementara Selayar sendiri 32,%. Jadi oke lah kita jadi penyumbang, tetapi yang terlalu banyak. Nah tentu yang bisa bekerja ya kita ini yang bisa bekerja, mulai dari bawah, mulai dari bidan, perawat, masyarakat, kepala puskesmas, sampai seluruh OPD kan harus terlibat. Nah, yang mana ini yang mau diturunkan? Yang mau diturunkan adalah stunted. Ini harus disepakati dulu. Stunted yang mau diturunkan. Jadi jangan cuma berpikir stunting. Karena yang mau diturunkan ini bagaimana supaya tidak ada orang pendek. Jangan kita bekerja, oh ini kan biasa kita kalau tidak mau apakah membela diri atau bagaimana, ini anaknya lincah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa memang, tetapi di pencatatan menjadi masalah. Ini masih kita 32,1. Ini teman-teman masih seperti dulu. Kenapa ini program diperlebar? Padahal dulu kan stunting boleh dikata hanya dinas kesehatan dan mitranya. Kenapa semua masyarakat ini dilibatkan? Karena ini bukan cuma masalah kesehatan, bukan cuma stuntingnya, tapi ini panjangnya, tinggi badannya. Kalau tinggi badan mau dipaksakan tinggi, itu kan tidak ada kaki yang bisa diperpanjang. Kepala juga tidak bisa diperpanjang, badan juga tidak bisa diperpanjang. Ini secara perlahan ini harus dijaga kualitas kesehatannya, kualitas gizinya. Jadi ini saja dulu pengertian, jangan sampai tidak masalah kan anak saya lincah, biar pendek yang penting lincah. Nah, ini kan kalau sekarang itu tidak berlaku lagi. Makanya malah sekarang yang mengkoordinir ini percepatan penurunan stunting bukan lagi Kementerian Kesehatan, tetapi sudah pindah ke BKKBN. Karena ini kan kualitasnya memang kualitas keluarga ini ditingkatkan agar supaya ini nanti tidak melahirkan lagi anak-anak pendek.
Kalau mau tidak, dan malah ini jadi persoalan karena di Perpres nomor 72 dan Permenkes serta Balitbangkes stunting ini sudah digolongkan stunting. Jadi yang diukur itu teman-teman 32,% itu tinggi badan, umur. Itulah yang dimaksud dengan stunting. Makanya kita orang program mendefinisikan stunting apabila tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan usianya, apapun penyebabnya, itu sudah kita golongkan sebagai stunting. Karena memang itu yang diukur. Datang Balitbangkes, kita bisa mengelak bahwa ini keluar ini karena ini pendek tetapi sehat. Kita tidak bisa. Sementara target kita 14%. Ini 14%. Tahun depan, tahun ini 17%. Bisa kira-kira itu dari 32,1 turun 14%. Nggak berapa bulan ini. Ini sudah diukur untuk tahun 2023. Masih ada ya? 2023. Sementara pengukuran, saya tidak tahu sudah selesai atau ditarik datanya. Iya, ada yang tahu? Masih ada di wilayahnya. Yang jelas dalam waktu 1-2 hari ke depan itu sudah selesai. Karena di pulau sudah selesai. Saya tidak tahu Tambolongan, Bahuluan sudah selesai. Jadi sisa kemarin. Jadi ini kita memang ini harus berpikir lebih jauh. Jadi jangan cuma seperti dulu orang kesehatan memikirkan bagaimana ini cuma hanya kesehatannya toh yang dilihat. Ini yang mau dilihat bagaimana agar supaya ini warga kita di Selayar supaya bisa tumbuh tinggi. Kalau kita berbicara stunting, bisa bersaing dengan orang-orang di luar dari Selayar dari segi tinggi badan balitanya. Orang Jepang kan juga dulu terkenal pendek-pendek. Kenapa sekarang sudah tinggi? Main bola. Inilah yang mau dikaji. Seperti tadi kan kita tidak tahu apakah betul hanya faktor rokok dan faktor determinannya. Padahal banyak sekali faktor determinan yang lain. Faktor determinannya saja asli eksklusif di Selayar. Ini banyak sekali. Yang pertama umpamanya pisang, itu belum hilang, itu makan pisang bayi, balita, ini belum hilang sampai sekarang. Padahal ini fatal. Ini fatal seperti ini itu bisa nanti diungkapkan kalau apa namanya audit berikutnya. Cuma kan riwayatnya tadi tidak jelas. Riwayat isinya sangat minim karena terpaku mungkin dengan iya atau tidak. Semestinya ini ya dan tidak, ini kuesionernya ini yang tidak ada jawaban-jawaban sebelum ya dengan tidak, supaya ini kita bisa bahas di sini. Ini ada kesimpulan. Kalau ini kan kesimpulannya masih seperti waktu pemeriksaan dengan sesudah audit. Palingan bedanya dibilang oh ini karena merokok bapaknya, ini karena anaknya gemeli. Bukan, sekira dia masih sekolah bidan sudah ditahu. Sementara ini kita harap di sini, ini bagaimana membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan agar stunting kita ini turun dari yang 32,1% tadi ya tahun lalu, ini menghampiri 14% tahun 2024. Saya bilang menghampiri kan, kayaknya agak susah. Ini bukan kata pesimis, tapi kalau dari segi teori kesehatan itu pakar dari mana pun sudah menyerah.
Prof Edi pun sudah memberi kita semangat bahwa jangan terlalu gelisah, artinya ya jangan terlalu menjadi beban, karena jangan sampai menjadi beban pekerjaan-pekerjaan lain juga ini terbengkalai dan berpengaruh. Jadi demikian barangkali yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timpakan tidak semuanya menyeluruh karena ada kekurangan data, sehingga barangkali kalau bisa kita butuh waktu lagi kalau bisa untuk menyusun ini, merumuskan ini, dan kita masih mengharapkan bantuan dari tim pakar karena nanti akan menjadi bahan rujukan untuk menyusun program sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dalam penanganan tanggung. Saya rasa ini sekedar masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas masukannya. Jadi mungkin hari ini kita selesaikan saja kegiatan rapat koordinasi kita sambil kita koordinasi melalui WA saja. Tapi Pak Dr. Bambang, apa masih bersama kami Pak? Ya, jadi untuk penyusunan rencana tindak lanjut nanti Pak untuk kegiatan diseminasi mungkin kita bisa berkoordinasi lewat WA saja Pak setelah acara ini. Bagaimana Pak? Tapi tadi kan di materi saya yang paling akhir itu sudah ada rekomendasi terpadu itu ya. Itu sebagai bisa di apa faktor-faktornya karena sudah diterima semua faktor lingkungan. Jadi apa yang kita lakukan termasuk tadi pemberian bantuan itu yang belum dapat, karena memang kalau itu tadi ada sedimen nanti di makalan akhir sebelum menutup, tapi nanti kita bisa konsultasi lewat WA. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi memang ada beberapa yang sudah kami catat tentang rencana tindak lanjut dari beberapa pemateri tadi. Namun demikian mungkin kita bisa lebih bagaimana membahas lebih lanjut untuk lebih lengkap komplitnya daripada rencana tindak lanjut kita yang akan kita bawa ke tingkat diseminasi Pak. Tapi Bu, Ibu Andi Juwita. Tapi Bu, tadi juga di PPT sudah ada saya tuliskan untuk rencana tindak lanjutnya. Tapi jika memang diinginkan untuk dibuat lebih paparan lebih lengkapnya, bisa kita diskusikan lagi di WA. Dan yang paling urgent itu kita terkait dengan milestone perkembangan, mungkin jika memungkinkan datanya ditambahkan dengan menggunakan KKA itu. Terima kasih Bu Andi Juwita atas masukan. Selanjutnya Ibu Dr. Elizabeth, mohon tanggapannya Bu tentang pengisian rencana tindak lanjut kita. Ya, kalau saya mengikut saja dari tim saya. Ya, iya dong. Ada yang sedikit mau saya luruskan sehubungan tadi materi yang terakhir nih, sehubungan dengan audit AKSK yang kita isi di formulir. Kan itu ada kalau berdasarkan IMT isinya baik ya, berdasarkan lingkar dengan atas termasuk gizi kurang. Nah ini mungkin kita perlu samakan persepsi ya. Ibu hamil kalau di luar trimester pertama, maka yang kita gunakan adalah lingkar lengan atas. Ya, jadi kalau ada IMT-nya normal, baru lingkar lengan atasnya kurang, maka termasuk sudah gizi kurang itu. Jadi harus ada intervensi untuk gizi kurangnya, Min. Oh, iya. Itu jadi kalau untuk tindak lanjutnya, saya mengikut saja dari tim Selaya. Ya. Terima kasih Dok. Ya. Jadi mungkin clear untuk
untuk penyusunan rencana tindak lanjut kita akan komunikasi lewat WA saja untuk selanjutnya, karena untuk melengkapi dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Jadi ada beberapa dari pemaparan tadi kami sudah catat, Bu Dokter. Untuk tinggal kelengkapannya itu kita bisa komunikasi selanjutnya lewat WA. Mungkin hari ini kita bisa tutup acara kita. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim pakar, Dr. Bambang, Ibu Ani Juwita, Dr. Elizabeth, Ibu Dr. Asmiati atas waktunya untuk bersama-sama kami dalam kegiatan rapat koordinasi tim audit kasus stunting. Dan sampai berjumpa lagi di kegiatan selanjutnya, yaitu di kegiatan diseminasi audit kasus stunting yang kami harapkan dalam paling lama minggu kedua ini bisa kita sudah laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kami pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai izin lift, terima kasih semuanya. Terima kasih.